Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buratina Kurota Ayun dari kelas Tadris Kimia 3A dengan NIM 12212193087, mahasiswa IAIN Tulungagung. Pada kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar metodologi penelitian yang diampu oleh dosen Ibu Iva Silviana, MPD. Kali ini saya akan membahas tentang analisis jurnal. Format analisis jurnal yaitu yang pertama identitas jurnal, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat maksud saya teori, yang kelima metode penelitian, yang keenam hasil dan pembahasan, dan yang ketujuh kesimpulan. Untuk yang pertama identitas jurnal. Pada jurnal yang saya analisis, nama jurnalnya adalah Jurnal Pendidikan Kimia FKIP Universitas Haluoleo dengan judul jurnal Analisis Miskonsepsi Siswa pada Materi Kesetimbangan Kimia Menggunakan Tes Diagnosis Two-Tier Multiple Choice. Penulis Novianti Usu, Rahman Piyu, dan Muhammad Ali Marhadi. Volume Jurnal Volume 4 nomor 3 bulan Desember tahun 2019 dengan nomor ISSN 2503 4486. Latar belakang jurnal. Tujuan dari pembelajaran ilmu kimia adalah memahami konsep, prinsip, hukum, dan teori kimia sesuai dengan karakteristik ilmu kimia yang bersifat abstrak, penyederhanaan dari keadaan yang sebenarnya, serta berurutan inilah yang membuat ilmu kimia termasuk salah satu ilmu yang sulit untuk dipelajari siswa. Ruang lingkup ilmu kimia luas baik secara teoritis dan deskriptif, menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami konsep kimia yang dipelajari. Materi kesetimbangan kimia yang sering terjadi miskonsepsi yaitu pada konsep kesetimbangan dinamis dan persamaan kesetimbangan. Berdasarkan penelitian, siswa menganggap bahwa kesetimbangan yang dikatakan dinamis karena massa reaktan dan massa produk sama. Hal ini terjadi karena pengalaman di sekitarnya, di mana sesuatu yang setimbang pasti berkaitan dengan kesamaan massa, seperti halnya fungsi suatu timbangan. Siswa sering memiliki ide-ide naif tentang alat yang dapat menghambat pembelajaran sains. Selain itu, siswa menganggap bahwa untuk menentukan persamaan ketetapan kesetimbangan, konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Pemikiran asosiatif siswa akan salah jika siswa tidak mengetahui fase apa yang terlibat, sehingga perhitungan harga tetapan kesetimbangannya pun akan salah. Pemahaman salah satu konsep akan berpengaruh pada konsep yang lain. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti pada guru kimia di SMA Negeri 7 Kendari, terdapat masalah dalam pembelajaran kimia, khususnya pada materi kesetimbangan kimia, dan pada umumnya guru tidak menggunakan tes diagnosis untuk mengukur pemahaman konsep siswa. Disinilah perlu dilakukan tes untuk mengetahui miskonsepsi kesetimbangan kimia pada siswa SMA Negeri 7 Kendari. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana miskonsepsi yang dialami pada siswa SMA Negeri 7 Kendari dengan tes diagnosis two-tier multiple choice. Kemudian, yang kedua, berapakah persentase siswa SMA Negeri 7 Kendari yang mengalami miskonsepsi pada konsep kesetimbangan kimia? Kemudian yang ketiga, apakah aspek yang mempengaruhi miskonsepsi pada siswa SMA Negeri 7 Kendari terhadap materi kesetimbangan kimia? Teori yang digunakan untuk jurnal ini yaitu beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui pemahaman konsep siswa diantaranya adalah dengan menggunakan peta konsep, wawancara, dan tes diagnosis two-tier multiple choice. Menurut Tamir, Chandra Segaran 2007, tes diagnosis two-tier multiple choice merupakan alat diagnosis yang efektif. Tes diagnosis two-tier multiple choice merupakan salah satu tes diagnosis yang mana soalnya merupakan soal bertingkat dua. Tingkat pertama terdiri dari pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban, sedangkan tingkat yang kedua terdiri dari 5 pilihan alasan yang mengacu pada jawaban pada tingkat pertama. Two-tier multiple choice memiliki kelebihan dibandingkan dengan bentuk soal lain. Kelebihan two-tier multiple choice dibandingkan dengan multiple choice konvensional salah satunya adalah mengurangi error dalam pengukuran. Dengan menggunakan multiple choice konvensional, dengan 5 pilihan jawaban memiliki kesempatan menjawab benar dengan cara menebak adalah sebanyak 20%. Sedangkan jika menggunakan tes two-tier multiple choice, kesempatan menjawab benar dengan cara menebak adalah hanya sebesar 4%, kata Boysus tahun 2009.
Kemudian metode penelitian pada jurnal ini yaitu metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh kelas 11 MIA SMA Negeri 7 Kendari. Prosedur penelitian dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Teknik pengumpulan data berupa tes dan wawancara. Kemudian teknik analisis data berdasarkan persentase dan komparasi dari hasil tes to tier. Metode penelitian pada analisis datanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria jawaban siswa. Yang kedua, data hasil jawaban dikelompokkan berdasarkan kriteria tingkat pemahaman seperti pada tabel 1 di samping. Yang ketiga, presentase pengelompokan siswa berdasarkan paham, kurang paham, dan miskonsepsi. Yang keempat, menghitung persentase jumlah siswa berdasarkan submateri keseimbangannya. Berikut adalah rumus menghitung presentasinya. Kemudian yang kelima, mengkategorikan presentase berdasarkan submateri keseimbangan kimia dan berdasarkan presentase siswa, seperti pada tabel kedua di samping. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada jurnal kali ini yaitu yang pertama, berisi data presentase hasil jawaban siswa kelas 11 MIA SMA Negeri 7 Kendari, yaitu yang pertama, butir soal yang termasuk dalam kelompok paham konsep tinggi yaitu subkonsep keseimbangan dinamis. Soal nomor 1 sebanyak 65%, sedangkan butir soal yang termasuk dalam paham konsep rendah yaitu pada butir soal nomor 17 sebanyak 28%, dengan ketetapan keseimbangan kimia. Hasil wawancara pada siswa yang dapat mengerjakan soal tersebut karena memahami bahasa atau istilah kimia yang terdapat pada soal. Kemudian yang kedua, butir soal yang termasuk dalam kelompok miskonsepsi tinggi yaitu subkonsep tetapan keseimbangan kimia soal nomor 17 sebanyak 59%, sedangkan butir soal yang termasuk dalam miskonsepsi rendah yaitu pada butir soal nomor 1 sebanyak 24%, dengan subkonsep keseimbangan dinamis. Tanggapan siswa pada soal ini adalah menganggap bahwa untuk menuliskan rumus ketetapan keseimbangan dengan operasi penjumlahan dan indeks dijadikan pangkat. Selain itu, indeks zat juga digunakan. Hasil wawancara siswa menunjukkan prakonsepsinya tentang keseimbangan dinamis. Siswa menganggap keseimbangan dikatakan dinamis karena massa reaktan dan massa produk sama. Kemudian yang ketiga, butir soal yang termaksud dalam kelompok tidak paham konsep kategori tinggi yaitu subkonsep keseimbangan kimia dalam suatu industri soal nomor 18 sebanyak 16%, sedangkan butir soal yang termasuk dalam tidak paham konsep rendah yaitu pada butir soal nomor 12 sebanyak 3% dengan subkonsep tetapan keseimbangan kimia. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu hasil wawancara guru yang menyatakan faktor miskonsepsi yang dialami oleh siswa kelas 11 MIA adalah kurangnya pemahaman mengenai konsep pada materi kimia jika hanya dijelaskan dengan menggunakan metode ceramah saja. Dan yang kedua adalah hasil wawancara dari siswa yang diambil dari 4 aspek, yaitu aspek siswa, aspek guru teks, dan aspek metode pengajar. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil analisis dengan tes diagnosis two-tier multiple choice dapat disimpulkan bahwa yang pertama, siswa mengalami miskonsepsi pada materi keseimbangan kimia karena kurangnya minat dan perhatian siswa, kesiapan siswa dalam menerima materi dan konsep baru, perbedaan daya tangkap dan daya pikir siswa, pengetahuan awal siswa, dan strategi pembelajaran yang kurang tepat. Kemudian yang kedua, presentase siswa yang mengalami miskonsepsi pada materi keseimbangan kimia di kelas 11 SMA Negeri 7 Kendari teridentifikasi di setiap subkonsep pada konsep keseimbangan kimia dengan presentase masing-masing yaitu keseimbangan dinamis sebanyak 26,9%, kemudian keseimbangan kimia sebanyak 40%, tetapan keseimbangan kimia sebanyak 49,3% dan keseimbangan kimia dalam suatu industri 31,6%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.